Hai Bella, hari ini saya Niken Ari, Senior Creative Writer popbella.com sudah bersama Satin Zaneta. Satin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Aku lihat-lihat di Instagram kamu tuh emang lagi sibuk banget ya, manggung sana sini gitu kan ya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Dari rilis dan beberapa artikel yang aku baca, EP kamu yang berjudul Tentang Waktu itu ditulis berdasarkan kisah nyata kan? Boleh diceritain sedikit nggak sih? Banyak juga nggak apa-apa nih kepada penonton Pop Bella. Kisah nyata seperti apa sih yang kamu mau ceritakan di semua lirik di EP itu? Sebenarnya based on true story, nggak fully. Karena pasti ada metaforanya, ada juga kayak pengembangan-pengembangan cerita yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Cuman garis besar, rasa tanda kutip mungkin sedih atau senang atau kecewa atau apapun itu sesuai dengan apa yang mau aku sampaikan gitu. Jadi ya saya curhat gitu. Apa sih yang mau disampaikan masing-masing lagunya tuh sebenarnya beda-beda. Ada yang tentang orang yang datang di waktu yang salah, orangnya berasa tepat tapi waktunya salah, kitanya belum siap gitu. Terus ada juga kayak orang yang datang sementara bikin bahagia tapi nggak selamanya ternyata. Terus ada laut, lagu tentang kesedihan yang begitu dalam. Ada juga langit, lagu tentang nunggu orang yang nggak suka dia sama kita, tapi kita yakin nih kayaknya orang suatu saat bisa jadi milik kita. Terus ada juga sih pada waktunya, itu lagu pesan dariku untukku dan pasti untuk pendengar juga untuk tidak terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita melakukan sesuatu tuh kayak buat siapa kita nggak tahu, terus kita terburu-buru. Jadi itu untuk pesan untuk mengapresiasi diri sendiri. Jadi masing-masing lagunya punya pesan yang masing-masing gitu. Oke, nah mendengar EP ini nih aku ngerasa mood aku tuh naik gini, ya kan? Pertama kayak kita dikasih kisah yang sedih, lama-lama naik sampai akhirnya kayak ngerasain jatuh cinta di langit, ya kan? Nah, sebenarnya emang jalan cerita seperti itukah yang mau kamu sampaikan ke pendengar atau gimana sih? Kalau jalan cerita sebenarnya karena mereka masing-masing lagu punya cerita masing-masing, mereka nggak ada yang kayak berkesinambungan secara langsung secara jelas kayak lagu satu ke lagu terakhir tuh nyambung, sebenarnya enggak. Cuman emang lagunya moodnya diatur kayak gitu aja, jadi urutannya dibuat langit yang terakhir gitu. Biasanya kan lagu senang tuh terakhir gitu sih. Oke, jadi memang nggak ada kesatuan gitu ya, cuman moodnya aja dibangun. Moodnya aja. Oke. Terus dari 5 track itu lagu mana sih yang paling susah atau paling lama banget nih ngerjainnya sampai akhirnya finish gitu bisa dirilis? Paling lama sebenarnya lagu Tamu itu udah jadi dari tahun lalu, tapi baru dirilis. Lagu Pada Waktunya kan dari rilis Desember. Nah, lagu Salah Waktu, Laut dan Langit ini, Laut juga udah jadi dari lama, jadi udah ada draftnya gitu. Salah Waktu dan Langit ini bikinnya pas mini albumnya udah ada rencana mau ada mini album gitu. Ini kita mau ada mini album nih, lagunya harus minimal 5. Terus kayak aduh gimana nih belum bikin lagu lagi. Jadi nggak ada prosesnya lama karena emang agak bukan mepet ya, agak dikejar deadline aja. Jadi nggak ada yang lama banget. Cuman challenge paling besar adalah di lagu Langit. Karena aku tidak terbiasa nyanyi lagu yang upbeat, jadi itu tuh lama rekamannya. Lama banget rekamannya, aku sampai kayak, aduh kok susah banget ya nyanyi lagu cepet, susah gitu. Karena biasanya nyanyi lagu yang pelan, yang mellow gitu kan. Jadi mungkin Langit sih. Oke, jadi dari 5 itu yang favorit kamu yang mana tuh? Susah lagi. Aku selalu kalau ditanya kayak gini, setiap di tempat mana, jawabannya beda-beda. Karena aku bingung, tapi mungkin for now pernah Langit deh kayaknya. Kenapa Langit? Karena lagi seneng aja dengerin lagu seneng. lagi seneng ya. Tergantung mood saat itu ya. Tapi kayaknya Langit sih. Jeda rilisnya tuh lumayan panjang, kayak hampir setahun dari Desember, terus ini baru rilis lagi September kan. Itu kenapa ada jeda yang begitu panjang? Apa memang belum waktunya kah atau ada kendala atau gimana? Itu kayaknya karena waktu itu akunya prokrastinasi, disuruh bikin lagu, ayo bikin lagu lagi, aku kayak kok merasa belum bisa ya, aduh kayak belum tuh ternyata lama juga tuh. Baru jadinya malah mepet-mepet pas harus kayak ayo kita bikin mini album, kamu bikin lagu, aku kayak oh iya gitu.
Jadi mungkin karena akunya aja prokrastinasi ya, menunda-nunda. Jadi lebih tepatnya karena itu mungkin. Mungkin belum dapet inspirasi ya. Iya, kadang aku juga dapet inspirasi tuh agak random gitu. Kalau sedih baru dapet inspirasi, kalau seneng susah banget dapet inspirasi. Jadi ya waktu itu masih mut-mutan lah. Oke. Nah, masih soal karya kamu, tapi sekarang ke yang lain nih. Kalau teman-teman udah nonton Sri Asih, pasti di awal kan udah diwanti-wanti ya, nggak boleh telat masuk. Karena di awal tuh kita bakal dikasih lihat full trailernya dari Virgo and the Sparklings. Nah, Betul. saat ini menjadi salah satu pemain di situ ya, sebagai Usi yang megang keyboard alias si keyboardist gitu. Gimana perasaannya pas ketika akhirnya ngelihat, di layar lebar udah muncul nih trailer, perasaan kamu waktu itu gimana? Itu pertama kali aku lihat trailernya juga, by the way, aku nggak pernah dikasih lihat, jadi kayak excited banget, nggak sabar dan kayak ini karena persiapannya udah lumayan lama, syutingnya udah selesai lama, jadi kayak jadinya kayak gini, jadi kayak ada amaze-nya, campur aduk sih rasanya, deg-degan juga, nggak sabar, pokoknya banyak banget perasaannya tercampur jadi satu. Terus gimana tanggapan dari keluarga, mungkin dari ayah yang juga sama-sama di Bumi Langit kan, gimana tuh? Kebetulan waktu nonton trailernya tuh dia di sebelah aku, jadi kayak ini ibu terus saya. Jadi aku kayak nggak mau nengok gitu, kayak kok malu ya gitu. Jadi tapi kayaknya dia suka sih, dia bilang dia suka. Dia bilang dia suka banget sama trailernya, kayak fun gitu. Dan aku setuju sih, semoga juga nanti penontonnya juga bilang fun, karena filmnya pengerjaannya juga super fun. Jadi semoga hasilnya juga semenyenangkan itu. Oke, nah boleh diceritain gak sih gimana proses audisinya? Kan kalau aku lihat waktu itu untuk audisinya kayak buka audisi terbuka gitu ya. Nah itu gimana? Apa kamu juga ada tes actionnya kah? Atau ada tes musiknya kah? Sampai kan karena ini superhero yang juga bisa main musik kan katanya gitu. Pas audisi gimana? Waktu Virgo Talent Search tuh sebenarnya aku ngepost video nyanyi. Aku ngepost video nyanyi, nggak ada sih action karena mereka benar-benar talent search gitu, jadi mencari video-video kita unjuk bakat gitu kan. Jadi aku karena aku bisa nyanyi, postnya aku nyanyi sih waktu itu. Terus dikabarin kepilih tuh kayak gitu, kayak serius gitu. Iya, kepilih jadi Usi. Terus disuruh main keyboard yang dimana waktu itu aku sangat amat tidak umum. Aku nggak bisa main keyboard waktu itu, aku nggak bisa main piano, cuma bisa ya do re mi aja kan, kita waktu SD main pianika ya gitu, mirip-mirip kan, cuman bisa itu aja. Terus pas dikabari kayak oke, harus belajar nih gitu. Oke, spill dikit dong, Usi ini tuh karakternya gimana, terus punya kekuatan juga nggak sih kayak Riani yang si Virgo ini, kekuatannya apa kalau boleh tahu? Usi kebetulan temannya Riani, di filmnya kalau dibaca webtoonnya, Usi manusia biasa. Dia suka banget musik klasik dari kecil juga. Dia belajar musik klasik, dibesarkan di keluarga yang sukanya musik klasik gitu. Pokoknya anak orang kaya banget yang sedikit rebel. Dia suka nggak mau, gue maunya ngeband gitu, nggak mau musik klasik, maunya ngeband. Terus dia jutek lah. Cuman hatinya baik hati kok dia sebenarnya. Apa yang kamu suka dari sosok Usi ini? Aku suka Usi karena dia ambisinya sangat amat besar. Dia kalau dia mau sesuatu, dia akan kejar itu semaksimal mungkin dengan sekuat tenaganya, dengan sepenuh usahanya, dia akan berusaha mencapai itu. Apapun itu caranya dia akan lakukan karena dia punya mimpi, dia kejar gitu. Itu sih mungkin ambisinya. Terus untuk mendalami peran Usi ini apa aja sih persiapan kamu yang kamu lakukan pas workshop tuh gimana? Terus apakah ada latihan laga juga gitu, karena kan beberapa di trailer ada ya gitu. Gimana? Kalau laga kita ada latihan fisik juga karena filmnya agak lari-lariannya, kalau harus nonton trailernya mungkin. Iya. Agak pecicilan gitu. Jadi itu penting latihan fisik. Terus aku mendalaminya, aku belajar musik klasik. Waktu itu aku dengerin Chopin, dengerin Mozart. Yang gimana aku jarang banget dengerin musik klasik. Terus aku belajar baca not balok, yang gimana aku juga gak bisa baca not balok. Jadi itu sih mungkin di bagian musik klasiknya. Kalau secara karakternya, karena dia jutek, dan kalau kata adik-adik aku jutek. Tapi enggak, aku baik hati. Jadi kalau masalah jutek mungkin
Enggak ya, nggak usah belajar ya. Bukannya. Oke. Gimana cara kamu ngebangun chemistry sama satu geng itu tuh? Kan gengnya berempat ya jadinya. Iya, Berempat kan? Gimana kamu ngebangun chemistry berempat itu? Kita dari awal emang sering pergi bareng, kita sering makan bareng, kita sering main bareng. Jadi waktu syuting pun super fun, kayak kita main aja gitu. Gak ada yang gimana-gimana, no pressure. Pun kalau misalkan ada adegan sedih, kita juga sedih bareng-bareng. Karena emang kita udah sedeket itu. Jadi kayak temenan aja gitu. Jadi seru banget sih. Udah kenal sebelum project ini atau memang dipertemukan di project ini? Udah, kalau sama Ashira, aku udah tahu-tahuan gitu sama dia, udah kenal. Sama Zara, tahu-tahuan juga tapi benar-benar ngobrol di project BK juga. Jadi karena persiapan juga lumayan lama, jadi kita bisa mempersiapkan secara langsung, kita mempersiapkan chemistry-nya juga lumayan lama, jadi kita bondingnya juga lama. Jadi pas syuting udah deket gitu. Oke. Mungkin segitu aja kali ya spill tentang Virgonya. Ya, kalian saya juga takut ya. Takut nanti ada spoiler. Oke, ini pertanyaan terakhir aku. Setiap penyanyi kan punya misi atau pesan tersendiri di balik setiap karyanya, kan? Sebenarnya pesan apa sih yang mau kamu sampaikan nih ke pendengar kamu melalui lagu-lagu kamu itu? Sebenarnya yang pengen selalu aku pengen bisa selalu menyampaikan lewat karyaku adalah aku pengen menjadi dekat dengan pendengar aku. Aku pengen ketika mereka mendengarkan karya-karyaku, mereka merasa ditemani, merasa punya teman. Karena kalau gue jujur, being alone tuh nggak pernah enak sih sebenarnya. Merasa sendiri itu sedih. Aku pengennya ketika dengar lagu-lagu aku rasanya kayak ada teman aja, kayak nggak merasa sendiri. Aku juga pengen menyampaikan bahwa apa ya? Itu doang sih sebenarnya. Aku pengen menjadi teman aja untuk pendengar-pendengar aku. Kayak terlalu banyak. Oke, last but not least, what's next from Satin Zaneta? What's next? Yang sudah pasti lagu-lagu baru lagi. I'm working on it. Terus film akan segera tayang. Dan pastinya pengen bisa menghibur teman-teman secara langsung di panggung. Insya Allah, if someday ada kesempatannya, aku juga salah satu mimpi besarku adalah bisa bernyanyi secara langsung di panggung. Ramai-ramai. Mungkin itu. Didoain aja. Oke, ya, mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Interview bareng Pop Bella. Thank you Satin untuk waktunya. Terima kasih sudah undang aku. Terima kasih Bella sudah mendengarkan. Bye, see you.